emang Aing dari mana? Dari puncak, tadi saya berenam ke sini. Tapi saya ketinggalan rombongan. Waduh, kata dia gitu. Bahaya nih tempat. Dia bilang kayak gitu. Istirahat dulu di sini. Dia bilang gitu kan. Ngobrol lah tuh gue sama dia, dari mana? Gue tanya, dia juga dari mana kan. Emang tinggal di mana? Dia bilang tinggal di sini. Nih, dia bilang kayak gini bang, yang bikin gue takut nih, yang bikin gue langsung mental gue drop. Dia bilang kayak gini, tapi kalau AA mau turun, tolong bawa saya. Dia bilang kayak gitu. Kalau AA mau turun, kalau AA mau keluar dari sini, tolong bawa saya. Oke. AA turun dulu ke bawah. Turun dulu ke bawah, nanti kalau udah nemu, udah dapetin, langsung bawa. Itu saya, dia bilang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di selatan Jakarta. Kali ini bersama gua Reja. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan semoga tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Di kesempatan kali ini yang gak jauh-jauh nih dari cerita pengalaman horor di sebuah gunung. Nah, kebetulan gue mempunyai salah satu narasumber yang mempunyai pengalaman ketika di Gunung Burangrang. Beliau ini tersesat selama 3 hari. Oke. Sebelum kita bersapa-sapa sama narasumbernya kali ini, gue mau mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang udah support channel kita, dukung channel kita dengan cara mengeklik, menonton, mendengarkan, subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih banyak. Semoga apa-apa yang menjadi keinginan kalian, hajat kalian di tahun ini yang belum tercapai, semoga cepat tercapai. Amin ya robbal alamin. Dan gue mau mengingatkan teman-teman nih, jika teman-teman mempunyai pengalaman horor di sebuah gunung atau di tempat-tempat mistis lainnya yang pengen jadi narasumber di channel kita, atau ceritanya mau dibawakan oleh tim kita, bisa banget nih DM di Instagram kita Selatan Jakarta atau via email yang tertera di bawah sini nih. Oke, gak usah banyak basa-basi, kita langsung aja nih kenalan sama narasumber kita kali ini. Assalamualaikum Bang Hamid. Waalaikumsalam, Reja. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Sebelumnya thank you banget nih Bang udah mau mampir di studio kita. Mohon maaf ya begini adanya. Siap. Bang, kan kita udah ngobrol di belakang layar ya sebelumnya. Gue mau minta sedikit kisi-kisinya nih Bang. Ketika di Gunung Burangrang ini ngalamin apa tuh Bang selama tersesat? Yang gue alami, gue tersesat 3 hari 3 malam. Itu gue bukan nggak ngecamp, tektok berenam. Oh, tektok. Oke. Ya selama gue tersesat itu gue ngelihat pendaki tapi gue nggak tahu itu orang atau bukan gitu. Oke, gue tahan dulu nih Bang ya. Wow, tersesat selama 3 hari bertemu pendaki yang masih tanda tanya nih. Seru banget nih. Oke, Bang Hamid ini seorang konten kreator tapi di TikTok ya Bang ya. Nanti gue cantumin nih link TikToknya di deskripsi. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja nih masuk ke alur ceritanya Bang Hamid. Ini gua kan, gua nengok kan, dengan posisi ngeliat ke atas. Ada tangan Bang ini. Oh, sabar apa Mas? Kenapa sih? Dia kasih lihat kupingnya merah Bang. Ada yang nabok. Allahu Akbar. Dia posisinya gini Bang, ini gelantung nih, gue merinding. Dia ngegelantung dengan posisi lidah udah menjulur gini. Waktu itu gue punya planning sama temen-temen gue ke Burangrang motoran. Itu gue nggak ngecamp, tektok niatnya. Tektok itu tahun 2020. Oh baru berarti ya? Baru bulan Februari. Gue berangkat malam nih dari Jakarta, malam nyampe Bandung itu base camp Burangrang subuh lah, sebelum subuh gitu, jam 4-an. Terus gue istirahat dulu kan, istirahat. Nah terus singkat cerita itu gue mulai trek itu jam 7 pagi. Oke. Jam 7 pagi. Total berapa orang tuh Bang kalau boleh tahu? 6 orang. 6 orang. Laki semua? Tiga motor lah ya. Gua mulai trek jam 7 pagi nih.
naik tuh gue sama temen-temen gue lewat via Legok Haji. Iya. Dari situ naik biasa, lewatin kebun-kebun dulu kan, kebun warga, kebun. Nggak ada apa-apaan tuh, Aman lah ya. aman. Pas gue nyampe pos 1, hujan deras banget. Oke. Itu nggak ada persiapan, niatnya emang buat TikTok. Soalnya kan dari awal emang cerah, mungkin kitanya aja ya kan nggak bisa ngeprediksi gitu kan. Iya. Terus hujan, akhirnya nggak ada yang bawa jas hujan. Oke. Mau neduh kan juga, itu posnya kan kalau di Burang pos 1 nggak ada tempat teduhan ya, Iya. cuman balai-balai doang. Dari situ terus aja lanjut Bablas nih. lanjut terus ke bablas. Nggak lama sih, ini sebentar. Gua jalan terus kayak pas udah, singkat ceritanya dari pos 1 pos 2, gua pas nyampe pos 2 itu punya feeling gak enak bang, Oke. punya feeling gak enak. Jadi gue kayak gue pengen turun aja gitu, nggak tahu kenapa tiba-tiba gitu kan. Teman-teman gue mah happy aja walaupun basah-basahan jalan-jalan. Gue sampai bilang ke temen gue, bang gue turun ya, gue tungguin di base camp mumpung masih dekat. Lah emang apa gitu, jauh-jauh kita kesini bareng-bareng lah gitu, udah naik aja slow, nggak ada apa-apaan. Ya udah ya kan, kira ya udahlah gue coba gitu. Kira gue naik, terus pas itu kan dari pos 2 kan agak sedikit nanjak ya, jalur treknya nanjak banget tuh kalau Burangrang. Gue kepleset, nah di situ gue terkilir tuh pas mau naik kan, tinggi banget tuh. Di situ kayak kaki gue ini susah banget napak gitu, sakit kayak salah urat. Sleo lah ya. Iya, tetep gue tuh tetep jalan walaupun kaki sambil pincang gitu, tapi nggak berasa banget sakit. Terus dari itu jalan terus kan. Nah singkat cerita itu emang gak ada apa-apaan. Nyampe lah, ini gue singkat ya, nyampe di puncak. Itu pokoknya dari pos 2 itu setelah habis hujan itu, pas gue bilang gue punya pilihan gak enak, itu gak ada apa-apa nyampe puncak. Masih aman ya. Masih aman. Pas gue nyampe puncak, mendung, kabut, hujan lagi. Gak dapet apa-apaan itu gue. Iya. Gak ada foto-foto juga enggak ya kan. Kira hujan berhenti, foto lah sempetin. Pas udah berhenti tuh kita sempetin foto. Terus tanpa gue berlama-lama di puncak, turun kan, Oh iya. turun nih. Itu kan dari puncak itu mau naik turun itu kan terjal banget ya, terjal banget tuh. Itu becek banget, licin lah ya kan. Gue gak pakai sepatu, gue pakai sendal. Oh. Akhirnya sendal gue tinggal tuh di turunan puncak, gue nyeker. Dari situ kan kabut banget tuh, dari semenjak gua sampai pokoknya dari mulai puncak itu sampai turun kabut terus, setahu gua. Akhirnya kaki gua kan sakit nih, gue bilang bang pelan-pelan aja jalannya yang di depan, gue tungguin gua, kayak gua sakit banget kok gitu. Iya gua pelan-pelan, kabut tuh bang, tebal banget kabut. Itu belum nyampe pos atau berapa, belum, masih di pertengahan mau turun arah puncak juga. Pas gua kan gua kepleset tuh, itu gua keplesetnya begini biasa. Nyerodot, namanya kabut juga licin. Itu gue udah nggak ngeliat temen gue di situ, udah nggak ngeliat temen gue. Oke. Jadi gue logika temen gue di depan nih. Iya iya. Iya, gue coba ngejar lah gitu, gue coba ngejar. Akhirnya gue coba ngejar, kaki gue tuh bener-bener sakit banget, itu bener-bener kesleo lah ya kan, terkilir gitu. Gue coba ngejar tuh, tetap nggak ketemu. Itu kabut tebal banget, nggak ketemu kan. Gue coba terus, itu masih siang, itu masih sekitar jam apa tuh, sebelum duhur lah ya kan. Iya. Sebelum duhur gitu. Terus gue dari situ gue jatuh lagi, seleo, licin banget emang. Kaki kiri gue lagi yang kena, Oh berarti kanan kiri. kanan kiri, tapi yang kiri nggak seberapa, yang kanan ini sakit banget. Terus pas gue dari situ udah kan, gue bangun, ini temen gue kemana nih gitu kan. Padahal gunung ya, yang gue pikir ini gue nyampe puncak aja nggak lama banget, nggak sampai berjam-jam gitu. Iya. Pendek ya kan istilahnya mah, cepet gitu. Tapi kok gue nggak ketemu temen-temen gue gitu. Gue tetap ada di jalur trek yang gue naik itu. Gue udah nggak ketemu temen-temen gue. Terus akhirnya gue duduk tuh ya kan, gue tenangin diri ya kan. Karena masih siang juga, gue jadi nggak terlalu takut gitu. Masih belum panik lah ya. Iya, masih belum panik. Terus dari situ
kayak apa ya, apa, sorry, dari situ gue bangun, gue ngejar teman-teman gue nih, tapi gue arahnya arah kanan, soalnya treknya itu yang gue lihat ke kanan, nggak turun ke bawah, ke kanan tapi turun tuh terjal banget. Gue terus tuh ke bawah, gue terus ke bawah. Jadi gue nggak, ini kan gue turun nih, terus gue di sini nih, gue di sini, ini kayak punggungan gitu, gue di bawah, kayak di bawah gitu. Dan yang gue lihat itu kayak di situ tuh di bawah itu yang gue dari jalan itu kayak apa, gue ngelihat kayak danau gitu tuh, kan ada tuh danaunya itu, gue nggak tahu dari apa, Tangkuban ya, Tangkuban Perahu kalau nggak salah itu. Situ kelihatan, kata gue perasaan gue nggak lewat sini nih gitu, nggak lewat sini. Akhirnya coba terus, emang ini jalur nih, yang gue penasaran emang jalur, emang bener-bener jalurnya, Jalur setapak lah. jalur setapak kayak buat pendaki gitu. Jadi gue terusin jalan kan, kok lama-lama ke bawah nggak ada jalan gitu, nggak ada jalan sama sekali. Itu udah mentok lah ya kan. Di situ kan jalur setapak nih, nah di tengah-tengahnya tuh batu kayak ketutup gitu. Batu ya nggak tinggi banget, segini lah ya kan, batu bentuk kerucut gitu. Dari situ gue coba naik lagi kan, terus dari situ pas gue naik, gue nggak ketemu jalur yang awal mula gue nih, nggak ketemu. Tapi di situ ada pertigaan. Oh, percabangan nih ketemu. Iya, dari turun ke bawah kanan apa kiri nih gitu. Tapi gue sempat mikir kalau ke kiri kayaknya puncak lagi nih gitu. Gue ngambil kanan, gue balik lagi ke tempat batu itu. Oke. Gue balik lagi. Paham. Nah, terus dari situ udah kan, gue sempat mikir ini gue nyasar apa gimana sih? Kok gue dapet batu ini lagi gitu? Perasaan nih jalur bukan yang gue naikin sama temen-temen gue gitu. Itu gue pakai jam, gue lihat jam udah sekitar jam 2 jam setengah 3, 2 jam setengah lah gue nyasar di situ, 2 kali bolak-balik gitu. Gue coba naik lagi yang ke tempat tadi arah itu, gue ketemu sama pendaki cowok. Ya pendaki, setelan pendaki gitu, bobo carrier, trekking pole gitu kan, pakai topi rimba lah. Akhirnya gue tegur, mau kemana? Mau turun, dia bilang gitu. Bareng dong gitu kan. Emang Aing dari mana? Dari puncak. Tadi saya berenam ke sini, tapi saya ketinggalan rombongan. Waduh, kata dia gitu. Bahaya nih tempat, dia bilang kayak gitu. Akhirnya, yaudah, saya ikutin aja. Yaudah yuk gitu. Gue ngikutin dia kan, dia bilang mau turun. Yang gue lihat orang, makanya gue percaya kan. Dia mau turun nih gitu. Akhirnya dia naik. Nah, gue ketemu jalur yang tadi kanan apa kiri. Dia ke kiri. Kata gue, nanjak kan, dia nanjak. Kok mau, gue dalam hati ngomong kok dia bilang mau turun tapi nanjak gitu. Gue tegur tuh, bang, kok malah naik, katanya mau turun. Iya lewat sini, nanti tembusnya jalur apa gitu dia bilang. Soalnya dia nggak lewat via Legok Haji. Gitu. Iya, gue nggak tahu ya kalau Burangrang ada 2 jalur atau 3 jalur, gue nggak tahu. Gue taunya via Legok Haji doang. Akhirnya, ya, kalau saya mah dari via Legok Haji gitu. Oh bisa, nanti ada tembusannya juga, nyambungnya ke Legok Haji, gitu kan. Nah terus dari situ gue ikutin tuh, dia ke arah puncak. Kata gue, kok ini mah puncak lagi gitu. Udah sore kan itu, ini mah puncak lagi. Iya kita lewat turun ke bawah. Ini kan nanjak nih, tengah-tengah puncak. Dia lewat yang sono pojoknya, turun ke bawah. Berarti nyusurin punggungan ya? Itu kayaknya mah, yang gue lihat sih kayak, ya pokoknya gue tuh jalan kanannya punggungan terus. Dari situ gue ikutin, cobalah gue ikutin kan. Nah di situ tuh singkat cerita, pas dia nggak ngomong apa-apa, gue juga nggak ngomong kan. Orang dia diem aja, dia udah turun. Nah di situ banyak makam bang. Petilasan? Ya kayaknya gue sempat logika nih petilasan kali ya, gitu. Gue bilang sendiri banyak makam tapi kayak nggak ada namanya, batu-batu doang gitu. Batu-batu doang. Yang setahu gue kayak Burangrang emang ada petilasan, tapi nggak sebanyak ini gitu. Kayak makam umum berarti? Iya, tapi bukan TPU, kayak ya paling 10 sampai 12 sampai 15 lah gitu kan, berjejer gitu. Ada batu tengah-tengahnya tuh bulat, batu gede. Dia duduk di situ. Istirahat dulu di sini. Dia bilang gitu kan. Ngobrol lah tuh gue sama dia, dari mana, gue tanya, dia juga dari mana kan. Emang tinggal di mana? Dia bilang tinggal di sini.
Dia bilang kan dia nanya gue nih tinggal di mana ya, gue sebut dong, gue ngobrol. Akhirnya gue tanya balik, emang Anya orang mana, tinggal di mana? Oh saya mau tinggal di sini. Oh, di gunung itu. Dia di batu itu. Ini kan gue bilang gini, ini kan batu gitu. Masa tinggal di sini? Gue gituin kan. Gue belum sempet dia makhluk halus atau gimana gitu, bukan ya. Belum berpikir kemana. Belum, karena emang ya gue tuh manusia biasa yang masih hidup lah ya kan. Gitu. Jadi kan ini kan batu gue bilang gitu. Iya saya tinggal di sini gitu. Saya ngurusin bersihin makam-makam ini. Oh. Dia bilang kayak gitu. Terus akhirnya gue dikasih rokok lah. Ini rokok Tuh dia keluarin tas juga tuh, tas kecil. Keluarin kayak apa sih, cemil-cemilan gitu, kayak singkong. Kayak ubi gitu. Ini makan iya saya masih kenyang gitu. Padahal gue belum makan kan dari gitu. Dulu masih kenyang. Akhirnya ada rokok nggak? Gue bilang rokok gue sisa 2 batang nih, belum buat turun kan gitu. Itu udah sore tuh, udah ya jam 4:30 lah, udah mendung-mendung juga. Dari situ ini risep aja gitu, tapi rokok lentingan. Dia buka kayak tempat rokok tapi kayak tempat buka tutup gitu. Iya. Nih dia nyodorin tuh nih rokok. Ya udahlah gue nyobain kan. Gue bakar tuh, pas sebelum gue bakar nih dia, ntar lu dia ngeluarin tuh kayak apa ya, di plastik dibuntel-buntel, terus dia buka kayak putih-putih gitu, dipotek sama dia, dihancur-hancurin terus kerokokin. Oh. Itu gue nggak tahu apa namanya. Iya. Baunya bau menyan, kayak yang gak asing lah yang gue cium gitu, kayak bau dupa, bau melati atau gimana. Terus dia make dihancurin dulu. Gue nggak tahu itu apaan, putih ya kan, kayak beling tapi bisa dihancurin. Kayak menyan Jawa gitu. Iya kayaknya. Terus dari situ tuh apaan gitu, enak nih pakai ginian. Saya biasa pakai ginian kalau ngerokok. Saya nggak pernah ngerokok yang gitu tuh, biasa saya kalau ngerokok lintingan. Dia bilang kayak gitu. Akhirnya ini mau gak, gue kan gak doyan ya, gue belum pernah. Ini mau gak, enak kata dia gitu. Enggak, saya nggak mau gitu. Udah saya isep aja nih, gak usah pakai gituan. Oh ya udah terserah gitu. Akhirnya gue mikir, gue sadar ini orang bukan gitu kan. Tingkah lakunya tuh aneh banget. Iya. Kayak bertanya-tanya lu ya. Aneh banget, gue masih bertanya, tapi gue tetap overthinking kan. Iya. Gue masih positive thinking gitu maksudnya. Dari situ terus dia bilang, Anya nginep di sini aja gitu. Nginep di sini, udah sore soalnya. Kalau mau turun masih jauh. Dia bilang gitu. Tadi katanya bilang mau turun. Ya saya ngikutin karena saya nyasar, jadi saya ngikutin Gue kayak gitu kan. Dia di sini aja, nanti saya anterin ke bawah besok kayak gitu. Nggak mungkin, gue nggak bawa tenda, nggak bawa headlamp juga, nggak ada sama sekali, cuma HP doang. Dari itu pas dari situ kan dia bilang, terus mau turun? Iya. Oh ya udah, kalau emang mau turun mah, dia bilang kayak gitu kan. Tapi nih dia bilang kayak gini bang, yang bikin gue takut nih, yang bikin gue langsung mental gue drop. Dia bilang kayak gini, tapi kalau AA mau turun, tolong bawa saya. Dia bilang kayak gitu. Kalau AA mau turun, kalau AA mau keluar dari sini, tolong bawa saya. Oke. Dari situ nggak logika kan, ini orang bukan sih gitu. Kok tolong bawa saya? Gua nyasar, dia juga nyasar dong berarti. Gue mikirnya begitu. Emang AA juga nyasar? Kalau AA nyasar, saya juga nyasar. Saya nyasar, masa saya bawa AA? Gue gituin kan. Iya tolong bawa saya gitu. Gue diem kan. Gue sempat berpikir tuh, bertanya-tanya, ini orang apa makhluk halus gitu kan, apa makhluk gaib gitu kan. Dari situ gue diem aja. Gue langsung mikir, masa sih gue nyasar sampai selama ini gitu kan. Nggak mungkin, teman-teman gue kemana nih gitu kan. Terus dia bilang ayo ikut saya gitu. Nah terus dia jalan tuh, gue ikutin kan, gue penasaran nih, karena gue bertanya-tanya siapa dia sebenarnya kan. Gue ikutin. Nah terus dia kan dari makam itu tuh, kayak petilasan atau makam gue nggak tahu. Jalan itu dia melipir tuh. Maksud gue bukan melipir, jalan terus lurus, melipir ke kiri. Itu jurang. Oke. Itu jurang. Dia bilang, kalau mau turun bisa keluar dari sini, tolong bawa saya. Itu ngomong masih di atas tuh berdua sama gue. Ya kan, dari situ tolong bawa saya. Maksudnya bawa gimana sih bang? Gitu kan. Iya tolong bawa saya. Turun dulu ke bawah.
nanti kalau udah nemu, udah dapetin langsung bawa. Itu saya, dia bilang gitu. Oke. Ya gue nggak merasa masuk dimensi lain atau dunia apa gitu. Gue nggak merasa karena gue sadar. Gue benar sadar gitu. Dan itu seumur hidup gue baru pernah ngalamin. Kok masa sorry ya, setan bisa ngomong sama manusia gitu? Apa jin ngerupain dia gitu kan? Gue nggak tahu kan. Gue disitu nggak panik. Karena gue udah ngalamin kayak gitu juga ketemu waktu di Gunung Gede. Jadi gue udah kaget nih, gitu kan. Gue tetap mikir dia orang nih, walaupun dia ngomong itu saya terus bawa turun, mungkin ini orang gitu, ya kan. Gue bilang nggak mau. Pas dari situ dia kalau mau turun, kalau mau bisa keluar dari sini, A-nya turun dulu, saya minta tolong bawa saya ke bawah gitu. Dia bilang, tolong bawa saya. Dari situ saya nggak bisa turun, ini jurang, yang ada saya celaka gitu. Pas gue bilang yang ada saya celaka, dia mukanya langsung kayak marah sama gue tuh, ngotot kan. Tanpa berlama-lama gue langsung gak pamitan gak apa tuh, langsung gue cabut. Gue udah gak serak banget kan ya, gue udah mulai kesel juga kan. Udahlah, kalau gue ngeladenin yang ada gue bisa hilang nih, dalam hati gue ngomong kayak gitu. Akhirnya ya udah gue nyari jalanin terus jalan kan. Itu gue dari makam itu lurus lagi tuh, yang pas dia turun ke kiri gue naik ke atas dikit. Gue lewatin dari, pokoknya ini kan yang gue tahu ya itu kayaknya gunung Burangrang tuh. Gue di pinggirannya, di situ gue melipir terus kan. Gue melipir, nggak ada jalan tuh, mentok. Gue ngambil kanan ada, itu naik banget tuh. Nah pas dari situ, itu gue pas abis nyamperin ninggalin dia, gue jalan terus. Itu udah maghrib bang, itu udah maghrib sama sekali. Jujur di situ gue takut banget. Akhirnya gue buru-buru kan, senter HP masih lumayan nih baterainya, cuma senter HP doang tuh buat bantu gue tuh jalan. Gue jalan terus kan ke atas nih, nanjak terus. Gue nggak beras sih, cuman bawa daypack doang buat makanan, air kan. Dari situ gue naik terus, gue ketemu tuh trek jalur, udah ketemu, cuman ada pohon. Gue di situ gue kayak buat ngilangin rasa takut gue nih. Itu udah jam 7-an lah ya kan, jam 7:30-8 tuh, pokoknya habis maghrib lah, habis isya. Buat ngilangin rasa takut gue paksain gue tidur di situ. Ya gue kuat karena makanan gue masih ada nih, stok makanan gue, cemil-cemilan gue gitu kan. Kira itu dengan keadaan baju habis basah ya kan, nggak bawa baju sama sekali kan. Gue paksain gue tidur. Nah pas gue bangun itu, gue kan gue bangun ya udah terang tuh. Gue sampai alhamdulillah ini udah terang nih gitu. Gue harus turun karena ya nggak mungkin lah gitu kan. Makanan gue juga nggak banyak buat orang namanya TikTok doang. Itu juga bukan nasi, cemil-cemilan. Pas gue udah mau turun, ada pendaki tuh 3 orang, 1 cewek 2 cowok. Dia mau naik, bilang ini hari apa ya kak? Itu gue kalau nggak salah itu naik hari Sabtu. Itu gue Sabtu pagi naik. Dia bilang ini udah hari Senin, udah hari Senin gitu. Senin siang. Dia bilang, kok Senin? Saya naik hari Sabtu gitu. Terus ini lewat mana? Legok Haji kan cuma 1 setahu saya. Dia bilang gitu. Gue nanya ke abang-abang ini. Dia bilang, Legok Haji, ketemu sama yang 5 orang gak cowok semua? Ada tuh di bawah tuh. Ada di bawah, dia lagi nyariin temennya, katanya gitu. Emang temennya AA? Iya saya gitu kan. Dia nanya gitu doang, nggak hilang, enggak. Temennya nungguin tuh di bawah, gitu kan. Ya kira yaudah bang, makasih ya bang ya, gue turun lagi nih. Yaudah ya, akhirnya turun tuh, lari karena kan cuaca cerah juga, nggak hujan ya. Gue lari, pas singkat cerita nyampe pos 2 kan. Itu gue lupa nama posnya apa, pos 2. Gue ketemu yang pendaki tadi lagi tuh. Yang mana nih? Yang pertama? Enggak, yang tadi dia bilang bawa saya gitu. Yang pertama itu kan? Iya, gue ketemu dia di samping kiri. Tapi dia mukanya tuh kesel. Yang gue lihat tuh nggak kayak seperti yang pertama gitu. Jadi wajah tuh kayak pucet banget dah. Dia bilang,
kan gue sambil lari nih, gue sempet kaget lihat dia, langsung gue mundur, kok dia lagi, gue langsung nyebut kesel, setan, gue langsung gitu. Oke. Gue langsung kayak gitu karena dia lagi gitu kan, gue langsung gue gituin. Terus dia bilang bawa gitu, dia bilang bawa turun, dia bilang gitu. Oke. Gue nggak dengerin, gue nggak jawab, gue nggak jawab. Gue langsung lari terus kan, gue ketemu pos 1 itu gue ketemu temen gue lagi mau naik. Itu hari Senin, temen gue lagi mau naik tuh. Gue nyampe pos 1, temen gue baru pada naik nih 5 orang, sama tiga bapak juga nih warga setempat. Gitu. Akhirnya dari situ, nah tuh no, si Hamid no ya kan, tuh si Hamid tuh gitu. Pas dari situ, kayak gue diomel-omelin kan sama temen gue, lu kemana bego ya kan, lu kemana tolol gitu kan, gue nyariin lu gitu, masa gunung apa di sini lu bisa hilang, bisa apaan sih gitu kan. Udah ntar aja gue ceritainnya kan, ada 3 bapak nih. Iya. Saya disuruh saya warga sini, warga setempat gitu, bantu cari AA-nya, katanya temennya ada yang hilang, ternyata AA gitu. Enggak, saya nggak hilang, cuma nyasar doang, tin kan. Akhirnya dari situ udah kan, singkat cerita turun itu nggak ada apa-apa sampai base camp. Gue ditanya sama warga setempat, sama asli situ, sama tukang base camp, sama abah-abah base campnya juga gue ditanya. Kenapa bisa, ya pokoknya tanya deh, kenapa bisa misah, kenapa bisa nyasar, kenapa bisa tersesat gitu kan. Yang lihat apaan aja nih, ada apaan aja gitu yang dilihat ya kan. Iya. Saya ngelihat seorang pendaki, bah kan udah lumayan tua ya, cewek apa cowok, soalnya di sini udah ya 2020 ini 2 orang yang meninggal di situ. Oke. Yang meninggal ya katanya mah, kata si abah itu yang sama warga setempat, cewek sama cowok. Kalau cewek itu meninggal karena hipotermia di pos yang mau ke puncak, karena puncak. Nah, saya ketemu cowok gede tinggi badannya, orangnya putih. Oke. Terus dari situ kan ada tuh data-datanya yang baru-baru, data kayak yang hilang itu, yang meninggal masih ada. Gua nggak nyebutin namanya. Oh ini namanya nih yang baru, cowok kan, umuran 25 tahun. Terus dari situ kata gua, ada fotonya gak? Kan gue gitu, nggak ada fotonya, mah cuma nama, alamat gitu. Terus ketemunya di mana? Saya nggak tahu itu. Saya ketemu di bawah, atau kanan punggungan. Itu saya ketemu batu. Bingung kan, batu. Perasaan nggak ada batu gitu. Di bawah itu nggak ada batu segede itu. Oke. Saya ketemu di situ. Emang waktu itu ada yang meninggal karena apa ya? Dia tuh kayak meninggalnya kayak nggak wajar, nantang-nantang. Pengen tahu gunung Burangrang nih, katanya ada apaan. Dia tersesat, jatuh ke jurang, ceritanya nih jatuh ke jurang, meninggal. Oke. Di jurang situ, dia meninggalnya di situ katanya. Terus, nah, saya ketemu di situ, bah. Pas banget jurang tuh, ada jalanan mentok, ada batu, terus kanannya, kirinya tuh jurang semua, gitu. Terus dari situ, saya diajak tuh, dia bilang mau turun, saya ngikutin. Kamu ngikutin, wah. Kok untung gak hilang, untung gak dibawa, katanya gitu. Pas saya ngikutin, dia ngajak ke makam. Itu nggak tahu pelajaran, nggak tahu makam, bah. Gue bilang kayak gitu kan. Dari situ, di sini mah petilasan cuma ada di pos 1 sama di deket base camp tuh di belakang katanya, sama di pos 3 petilasan. Oh, tapi di situ lihat ada sekitar 10 kepala deh, Pak, batu nisan tuh, tapi nggak namanya. Cuma nggak ada, dia bilang. Ada tengah-tengahnya ada batu. Nah, dia di situ. Nah, terus singkat cerita, bah, dia ngajak saya jalan ke bawah tuh sebentar. Dia nunjuk ke jurang itu, bah, katanya. Dia bilang tolong bawa jasad saya gitu. Nah, terus langsung gue pertanyakan. Dia bilang tolong bawa jasad saya, tapi mohon maaf nih, bah, apa jasadnya, apa yang pendaki meninggal itu udah dibawa pulang atau gimana gitu kan? Udah dibawa pulang katanya gitu, keluarganya udah gitu. Tapi kok dia bilang bawa jasad saya gitu. Oke. Kan gue pertanyakan, biasanya kan kalau bawa jasad saya berarti belum ketemuin dong. Iya. Iya kan? Makanya gue tanya nih, tapi warga setempat bilang udah katanya, waktu 2019 itu hilangnya. Oke.
udah kan, gak gue ceritain lagi, gue cukup tahu aja kan, oh gitu. Untung kamu nggak hilang, untung kamu nggak dibawa gitu kan. Ya pada dasarnya itu gue ketemu pendaki yang udah meninggal gitu. Ya udah dari situ ya langsung gue pikir berarti gue selama nyasar itu tersesat ditemenin pendaki yang udah meninggal gitu. Oke bang, lumayan, maksudnya ya tersesat lu berasa 3 hari ternyata ya, padahal lu semalaman ya kayaknya. Iya, gue berangkat Sabtu pagi tuh. Iya, lu berasa tidur sehari, cuman ternyata udah 3 hari ya. Iya. Oke bang, ada sedikit pertanyaan nih bang yang sedikit gue mau tanya aja sih ya. Jadi ketika lu dari pas jatuh itu, emang posisi lu sama rombongan lu itu jauh atau deket-deketan bang? Nggak jauh banget bang. Nggak jauh banget. Sekitar ya paling 6 sampai 7 meter lah gitu. Oke. Kalau langkah kita kan paling masih kelihatan banget bang. Ya. Cuman kabut. Walaupun kabut itu masih kelihatan kayak baju-bajunya. Setebal apa sih kabut ya kan emang. Tapi emang tebel. Tapi tetap masih kelihatan. Oke. Itu pas gue sebelum jatuh emang masih jarak pandang gue sama teman-teman gue masih kelihatan banget bang. Jelas. Pas gue jatuh itu kan gue jatuh nggak mungkin dong mata gue ke situ. Itu gue jatuh fokus ke kaki. Oke. Pas gue jatuh itu gue udah nyari lihat ke depan, temen gue udah nggak ada. Berarti ini lu termasuk yang rombongan terakhir nih pas di Itu gue paling terakhir. Oke. Nah, lu akhirnya bertemu pendaki yang kita bilang ini sudah meninggal ya. Iya. Awal lu nggak merasakan kayak pikiran aneh-aneh lah ya kan, karena lu emang nyata berbentuk manusia. Orang. Ya. Dan akhirnya dia bener-bener di batu besar itu duduk, bilang itu rumahnya gitu. Enggak, bukan bilang rumah, saya di sini. Tinggal di situ. Tinggal di situ, saya emang di sini gitu. Oke. Tapi jurangnya lumayan dalam bang. Pas lu diarahin ke jurang itu lumayan dalam. Wah itu tinggi banget. Tinggi banget kayak, ini kan atas nih. Itu bener-bener Terjal. terjal. Jadi kayak bukan pohon lagi, kayak udah apa sih, alang-alang rumput gitu kayak batu-batuan. Oke. Masih muda berarti ya pendakinya ini. Iya, katanya mau kata orang situ 25 tahun. Oke. Dan akhirnya lu baru mengetahui itu ya setelah turun ya. Ya itu gua baru tahu pas udah turun itu. Oke. Ceritain semua. Nah pas lu nanya sama 3 pendaki ini bang, pertama kali reaksi lu gimana tuh pas lu tahu hari Senin gitu? Ekspresi lu gimana tuh, maksudnya lu percaya nggak percaya apa nggak tuh pada saat itu? Itu gua bukan percaya atau emang nggak percaya. Iya. Nggak percaya karena gua dia pas banget di hari Sabtu itu dan singkat banget gitu. Belum ada hari ini belum gitu. Gua ditemenin atau gua ngikutin pendaki itu nggak nyampe berhari-hari, nggak ketemu berapa malam, enggak. Cuman pas banget maghrib itu udah. Dan gue tidur tiba-tiba udah terang, dibilang sama pendaki ini hari Senin. Cepet ya, terasa cepet ya. Iya. Oke bang, itu aja sih yang gue mau tanya, yang agak bikin gue penasaran ya. Karena ya mental sih yang diuji banget ya kalau lagi tersesat gitu ya. Kita khawatir makin bisa jadi kita kesasar makin jauh. Itu ya. dia. Oke bang, ada sedikit pesan-pesan nggak nih bang? Mungkin para penonton yang lagi nonton ini, lu punya tips nggak tentang saat tersesat ini, apa yang harus pertama kali lu lakuin gitu? Tips-tipsnya aja buat penonton. Ya kalau dari gue nih, kalau kita ngalamin kesesat atau sasar gitu ya, ya intinya kita jangan berpikir dulu buat aneh-aneh gitu, ya kan? Oke. Ya yang terpenting nih jaga sikap, jaga omongan, jaga adab gitu. Karena setiap gunung dimanapun dan semua gunung dia memiliki sejarah, misteri dan legendanya masing-masing. Yeah. Udah itu aja. Oke. Thank you buat nih bang, udah mau mampir di
studio kita, udah mau berbagi pengalamannya. Oke. Semoga sehat selalu, makin lancar rezekinya, Amin. karirnya sukses. Oke, mungkin di video kali ini sampai sini dulu nih ya. Kita ketemu di video selanjutnya. Gua Reja, pamit undur diri bersama Bang Hamid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.